Apalagi coba? Selanjutnya, setelah ini, saya kasih kesempatan buat panjenengan. Praktek tentang apa coba? Tanyakan. Kemarin kayaknya ada pertanyaan. Kalau nganggur nggak punya pekerjaan bagaimana Pak Web? Kayaknya ngono-ngono ya wingi. Oh, memoriku sih normal loh. Kalau nganggur nggak ada pekerjaan bagaimana ya Pak Web? Mau nganggur, tidak ada pekerjaan, mau tidak nganggur karena ada pekerjaan, tetap sama-sama ada rasanya. Jadi jangan dikira yang nganggur itu tidak punya rasa dan perasaan, itu jangan dikira. Ngenyek amen. Apa peh nganggur aku orang di perasaan, orang di rasa. No. Mau nganggur atau tidak, tetap sama-sama ada rasanya. Namun prinsipnya berbeda. Walaupun sama-sama ada rasanya, prinsip yang muncul berbeda. Kalau sedang tidak nganggur, bagi seorang pelaku suci menuju abadi, prinsipnya harus bisa membagi waktu. Kapan untuk sungkem, kapan untuk bermasyarakat. Itu prinsip yang akan muncul. Tapi kalau di saat nganggur, tidak ada pekerjaan, prinsip yang akan muncul bisa dipastikan. Berarti Romo benar-benar memberikan seluruh waktuku untuk patrap samadhi. Ya, untuk melakukan patrap samadhi. Dan sesungguhnya ketika seorang putra melakukan patrap samadhi, dia sedang bekerja kepada Romo. Dan Romo berkata, barang siapa jika engkau melakukan lebih dari sekedar yang engkau lakukan, aku akan membayar mahal. Jadi jangan pernah beranggap bahwa patrap samadhi itu Romo tidak akan membayar. Kalau ketika nganggur, ketika tidak ada pekerjaan, kita mencari solusi keluar, mengaktifkan pikiran kita untuk keluar, ya berarti kita sudah keluar dari jalur laku suci menuju abadi. Ya siap-siaplah bermasalah. Pertanyaan tentang kalau nganggur tidak ada pekerjaan bagaimana Pak Web? Ya bergantung. Pertanyaan itu kan sama halnya agar supaya tidak nganggur kan, dapat pekerjaan kan, ada pekerjaan. Lah, maksudnya bekerja ini apa dulu gitu? Apa dulu maksudnya bekerja ini apa dulu? Ya supaya mendapat penghasilan loh Pak Web. Lah wong saya nggak kerja aja dapat penghasilan. Alasan apa? Hah? Alasannya apa? Jadi jangan dikira kita melakukan patrap samadhi tiap saat itu tidak ada penghasilannya. Wakeh penghasilannya akeh. Hanya saja kita belum mau mengakui kan. Ketenangan jiwa itu kan penghasilan. Tidakkah engkau akui itu? Ketenangan pikiran. Yang tadinya duduk sila tidak bisa lama, bisa duduk sila bisa lama. Apa itu bukan penghasilan? Kalau mau dirinci loh ya, kalau mau dihitung-hitung.
Itu penghasilan. Nah, kalau penghasilan itu tidak kita akui, ya jangan mengharap penghasilan-penghasilan lain. Lawang kita sedang berspiritual. Penghasilan spiritual tidak kita akui. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan penghasilan dari non-spiritual? Sementara kita sedang berspiritual. Kira-kira ngono ora? Bisa dikatakan seluruh kelakuan saya itu hanya mengalir begitu saja. Tidak ada satupun yang saya rancang. Kecuali jika sudah menjadi agenda. Seperti kerutinan saya untuk menghadiri malam Senin Pahing di Tulungagung itu kan agenda. Selain agenda, apapun kelakuan saya itu adalah berjalan begitu saja. Nggak ada yang saya rancang. Nah, harusnya seluruh pelaku suci menuju abadi itu seperti itu, gitu. Harusnya seperti itu. Dengan begitu, kita bisa menikmati seluruh rasanya kelakuan. Kemungkinan rasanya kelakuan terlewati oleh kesadaran cinta kasih sayang kita, itu sangat tipis. Apalagi coba? Yang bertanya kemarin itu nganggur apa? Siapa yang bertanya kemarinnya? Saya, Pak. Sampean ya? Nggih. Nganggur apa sampean? Nggih. Oh, nganggur. Tapi nggih, niku sih. Wonten mawon tapi dia. Iya, tapi kan jenengan nganggur kok. Dilihat orang, Pak. Lah iya, dilihat orangnya kan nganggur, tapi di luar pengetahuan orang kan jenengan punya kegiatan kan aslinya. Nah, jadi ketika mengalami nganggur seperti itu, ya bukan cuma nganggur, toh apapun itu loh, apapun itu berusahalah untuk tidak keluar dari diri. Berusahalah untuk tidak keluar dari diri. Karena apa? Karena apapun itu yang ada di luar diri kita, kuwi mung bayangan, sing asli ki ana ning jero. Yang asli itu ada di dalam diri kita. Itu hanya pantulan dari apa yang ada di dalam diri kita. Seluruh yang ada di luar itu hanya pantulan dari apa yang ada di dalam diri kita. Jadi apapun itu jangan berusaha keluar, tapi masuklah ke dalam. Apalagi menggunakan pikiran. Tidak dilarang menggunakan pikiran, lah wong itu pikiran-pikiran kita sendiri. Toh pikiran itu kan ada. Nah, adanya pikiran itu kalau bukan untuk digunakan untuk apa? Tidak ada larangan menggunakan pikiran itu, tidak ada. Tapi gunakanlah untuk ke dalam, jangan gunakan untuk keluar. Karena kalau kita gunakan untuk keluar, yang kita dapatkan adalah semu, bayangan. Nah, kalau kita mengejar sesuatu di luar, sama halnya kita mengejar mahkota mayangkara. Mahkota itu lambang, mayang itu bayangan, kara itu semu. Mahkota mayangkara berarti mengejar lambang, bayangan, semu. Kesel. Ayo apa nih? Kalau ditipu, Pak. Dalam? Cara menyikapi ditipu. Wah, kuwi malah cowet to rasane kuwi. Lah iya. Artinya lebih gampang kan. Untuk menikmati, untuk bisa menikmati rasanya kan lebih gampang itu prakteknya. Ketika kita ditipu kan. Kecewa. Pokoknya misalnya rasanya kecewa, kecewanya kan wih,
gawedi. Misalnya sakit hati, oh kan gawedi. Padahal hati itu kan Allah ora enek sakmene. Tapi ketika mengalami ditipu, hati ini bisa besarnya bisa berubah melebihi dunia loh. Nganti kebek dodone kan. Artinya untuk bisa menikmati rasanya kita lebih mudah atau lebih gampang. Solusinya apa, Pak? Solusinya gitu. Dimatur suwuni. Ditipu. Bukan dibalas gitu. Lah jenengan sengaja bersedekah belum tentu bisa. Oh gitu. Ya, jenengan berniat sengaja mau bersedekah belum tentu mendapat restu dari Tuhan. Nah, itu tanpa kita niati, tanpa kita rancang, Tuhan mengizinkan panjenengan bersedekah. Ya. Tapi karena tidak disengaja kan jenengan ngertine ngutangi. Ya, ngertine kan ngutangi, ngertine. Karena tidak disengaja sih, di luar rancangan. Nah, ketika seseorang yang kita beri sedekah melakukan kelakuan yang kita tidak suka, pasti otak kita akan menyimpulkan, ditipu aku. Nah, karena apa? Karena melakukan kelakuan yang kita tidak suka. Yang kita tidak suka. Otak kita mencernanya atau otak kita merekamnya, nipu aku wong kae. Padahal sesungguhnya kita adalah bersedekah. Aslinya ngutangi atau memberikan utang atau memberi sesuatu yang orang lain butuhkan. Ini terlepas dari orang lain itu benar-benar membutuhkan atau tidak loh ya. Sesungguhnya kita itu bersedekah. Dan jangan remehkan tentang sedekah ini. Jangan remehkan tentang sedekah ini. Karena sedekah adalah makna lain daripada cinta kasih sayang Tuhan. Jadi salah satu bentuk cinta kasih sayang Tuhan adalah sedekah. Matur nuwun. Terima kasih. Karena tidak disengaja, karena tidak diniati. Kumat maneh kan kok. Apa meneh ketemu wong jenenge padha. Matur suwun. Lah iya. Nggak akan pernah habis ya. Nggak akan pernah habis kalau panjenengan kesadarannya belum mengeklaim bahwa itu adalah salah satu bentuk sedekah panjenengan. Nggak akan habis. Dan selama tidak pernah habis, jenengan akan menderita dan orang tersebut pun akan menderita. Dua-duanya menderita itu. Ya, dua-duanya menderita. Tapi kalau bisa selesai, jenengan sembuh, dianya juga akan sembuh. Nah, dianya akan sembuh. Nah, karena ini adalah sedekah, Tuhan kan memperhitungkan. Gitu loh. Tuhan pasti memperhitungkan karena ini sedekah, karena ini cinta kasih sayang Tuhan. Ketika kesadaran kita mampu menyadari bahwa itu adalah bentuk sedekah saya. Sedangkan sedekah ini kan kendaraannya lilo, legowo, ya kan? Artinya ketika kesadaran kita mampu menyadari bahwa ini adalah bentuk dari sedekah saya, Tuhan akan memperhitungkan. Dengan caranya sendiri, di luar rancangan kita. Bisa jadi kita mendapat lebih dari sekedar itu. Atau orang itu dapat rezeki ingat kita dan mengembalikan. Yus, pokoknya Tuhan enggak kurang akal. Enggak kurang akal. Nah, selama masih belum selesai, sudah mengutuk diri sendiri dan mengutuk seseorang yang bersangkutan. Nah, loro-loro ini menderita nih.
Sesungguhnya kita itu sering mengalami ditipu, itu sering. Dan sesering itu aslinya kita tidak pernah kecewa. Aslinya kita tidak pernah kecewa. Kenapa ketika judulnya uang? Tapi kenapa ketika judulnya uang? Tapi kenapa ketika judulnya harta benda bisa kecewa? Ayo. Padahal aslinya kita itu sering mengalami penipuan, mengalami ditipu itu kita sering. Dan sesering itu kita tidak pernah kecewa, tidak pernah sakit hati. Tapi kenapa ketika judulnya uang, judulnya harta benda, kita mengalami sakit hati? Api ya, Bi. Di sini kita bisa dari sini kita bisa mengetahui. Mohon maaf, dengan seperti itu berarti sesungguhnya selama ini itulah yang kita tuhankan. Itulah yang kita tuhankan. Makanya ngenok, ya kan? Makanya ngenok. Ketika kita dibohongi oleh seseorang dan kita mengalami sakit hati, sesungguhnya seseorang yang membohongi kita, bagi kita itu sudah melebihi Tuhan. Kalau dia tidak melebihi Tuhan, bagi kita tidak mungkin kita sakit hati ketika dibohongi seseorang. Ini loh cara Tuhan yang paling unik itu di sini. Dan biasanya hal-hal seperti ini akan dialami oleh orang-orang yang kesadarannya tergugah lebih awal. Ya. Hal-hal seperti ini biasanya itu akan dialami oleh orang-orang yang kesadarannya tergugah lebih awal. Karena apa? Karena ketika kesadaran seseorang itu tergugah, entah kapan waktunya, ujungnya akan mencari Tuhan. Ya. Ketika kesadaran seseorang ini tergugah, entah kapan waktunya, akan bertemu dengan ujung mencari Tuhan. Maka Tuhan hakikatnya adalah Maha Suci. Suci tidak bisa dicampuri dengan apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Dikarenakan mencari Tuhan, dikarenakan hendak manunggal dengan Tuhan, apapun yang tidak suci di dalam diri kita, kan Tuhan bersihkan. Makanya jangan heran kalau mengalami dibohongi, ditipu. Itu karena itu cara Tuhan membersihkan kita. Ini tidak akan dialami oleh orang-orang yang kesadarannya tidak tergugah sejak awal. Katakannya, maksud saya itu kesadarannya belum tergugah. Tidak ada tanda-tanda kesadarannya tergugah gitu loh. Bahkan seorang religius sekalipun. Ya. Bahkan seorang religius sekalipun. Misalnya saya seorang ahli agama. Yang namanya orang ahli agama kan sudah pasti hafal dalil, hafal firman, hafal ayat kan. Uang saya ditipu. Katakanlah. Awalnya ya nggak ngerti, kalau tahu ditipu ya nggak mau lah.
Karena enggak tahu kan, enjoy aja. Lama-lama ada pengkhianatan alias ditipu kan. Nah, karena saya seorang religius, ya saya relakan deh. Anggap saja itu adalah sedekah dari saya, amal dari saya. Selesai di situ kan, plong kan, walaupun sekali waktu kumat gitu, kalau ingat gitu. Tapi dia akan mengalami seperti itu, Mas. Seperti itu terus sampai kesadarannya tergugah, sampai di titik kesadarannya tergugah. Tapi bagi seseorang yang kesadarannya tergugah, mesti loro hati. Mesti loro hati. Nggak gampang, itu sedekah saya. Nggak gampang. Nggak gampang. Apalagi profilnya luar biasa kan. Katakanlah apa perjanjian prosesnya katakanlah luar biasa. Itu nggak gampang. Sakit hati. Nah, sakit hati ini kan sesungguhnya sedang membersihkan singgasana Tuhan yang kedua. Ya, Baitul Muharram kan. Semakin sakit hatinya karena ditipu, semakin bersih itu. Semakin bersih. Dan ketika dia bertemu oleh seseorang yang bercerita tentang hal ini, sesungguhnya selesai di situ. Sesungguhnya di situ sudah selesai. Tapi kalau orang yang ditemui, kok kudu golek dukun, kudu puter giling. Enggak, ya tambah panjang itu. Tambah panjang. Tambah panjang. Apapun alasannya, kita berangkat dari awal berkeyakinan agama. Oke. Apapun alasannya, kita semua berangkat dari awal keyakinan agama. Dan di setiap agama dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran. Namun pelajaran-pelajaran di dalam agama ini bisa saya katakan 95% itu tidak dipraktekkan oleh orang-orang yang beragama. Misal contoh tentang hutang. Itu di dalam agama juga ada pelajarannya. Bahkan tidak sedikit dalil-dalil dan hadis terkait utang. Saya ngambil satu contoh yang paling dominan. Ketika ada seorang kaum datang kepada Nabi, lalu bertanya, "Ya Nabi, aku meminjamkan hartaku kepada seseorang, karena seseorang itu meminjam sebagian hartaku. Dengan sebuah perjanjian,
sekian bulan akan dikembalikan. Namun sudah lewat dari perjanjian yang sudah disepakati, hingga berulang-ulang orang tersebut masih belum mau mengembalikan pinjamannya. Sesungguhnya saya kecewa, ya Nabi. Namun dikarenakan aku beriman, aku takut kalau itu akan menjadi dosaku. Lalu apa yang harus aku lakukan, ya Nabi? Sepertinya tidak mungkin seseorang itu tidak mau mengembalikannya. Kemungkinan orang itu belum punya untuk mengembalikannya kepadamu. Jadi, doakanlah orang tersebut agar mendapat rezeki dari Tuhan dan dia menjadi punya untuk mengembalikannya kepadamu. Jadi pelajaran ini teko labraken ancaman gawakne polisi orang ngono kuwi Mas. Kongkon ndongakne. Syarat lebokne pengadilan orang ngono kuwi. Hadisnya dalilnya ini tidak seperti itu. Disuruh mendoakan. Nah, piye? Awake dhewe gak ngutangke apa wae ning wong seminggu meleset janjine wis bendina limit dalane diliwati nggo parang nggo warit walah wis artinya nggak ada prakteknya gitu loh. Pelajaran yang terdapat di dalam agama ini nggak ada prakteknya kan, hal seperti itu. Lah hadis itu tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Di antara kalian yang kemungkinan juga mengalami hal yang sama, lakukanlah hal yang sama. Dan seandainya kelak kalian kedatangan saudara yang berkata utang padamu, maka sejak awal itulah bagikan doamu kepadanya. Agar dilancarkan rezekinya, sehingga dia tepat janjinya untuk mengembalikan hutangnya. Ini pelajaran agama ini. Jadi, secara religi, jika seseorang itu menghutangkan sesuatunya kepada orang lain, maka sejak itu seseorang itu harus mendoakan orang itu loh. Ini pelajaran agama loh. Seperti itu. Jadi bar ngutangke terus sembuh ngono iki ndak disuruh seperti itu agama itu. Setelah menghutangkan, sejak itu kita harus mendoakan orang yang hutang itu. Karena apa? Karena orang yang utang itu dalam kesusahan gitu loh. Makanya dia utang. Nah, agar kesusahannya segera sembuh, maka kita harus membagi doa kita kepada orang yang utang tadi. Sejak pertama kali orang itu utang dan kita memberinya hutang. Awet kuwi sampai dia bisa mengembalikan hutangnya itu, kita harus selalu membagi doa sama dia. Misal contoh, ya Allah lancarkan rezekinya si A agar dia tidak mengalami kesusahan lagi, selamatkan dia, dan salah satu contohnya seperti itu. Nah, selama ini nggak ada prakteknya ini di dalam agama ini. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan utang piutang rentenir Pak Web? Itu di dalam agama nggak diajarkan, jadi saya nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Agama tidak mengajarkan itu.
mengajarkan utang 10.000 balik 12.000, enggak mengajarkan seperti itu. Mendapatkan rezeki yang tidak jelas saja agama mempermasalahkan. Apalagi itu jelas kan. Jadi tekan ngendi-ngendi mau temanya contoh praktek kok iso tekan ngendi-ngendi iki piye? Sampeyan ngejak aku metu marai. Ayo praktek apa lagi? Monggo. Barangkali ada pertanyaan. Tadi kan Bapak bilang itu Pak, yang disakiti bermasalah dengan Tuhan, bermasalah dengan tetangga. Satu lagi yang belum dijawab itu bermasalah yang disakiti orang lain yang disambat atau apa itu gimana? Ya itu karena tidak ada urusannya dengan Tuhan, kita bisa bantu. Gitu. Kalau nggak ada kaitannya dengan Tuhan, kita bisa bantu. Kalau ada kaitannya dengan Tuhan, kita nggak bisa ikut campur. Itu karena dia sedang menebus kesalahan kepada Tuhan. Nah, cegat, wih kesalahannya tak tanggung ya Tuhan, enak men. Nabi saja tidak bisa menolong pamannya. Pernah dengar nggak? Lah iya. Nggak iso, kesalahannya si A sak tebuse ya Tuhan, ora iso. Nggak bisa. Kalau berkaitan dengan Tuhan kita nggak bisa ikut campur. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan Tuhan, kaitannya kepada sesama makhluk hidup, kita bisa bantu. Apalagi? Ini Rahman, ada pertanyaan? Barangkali mau bertanya caranya bertemu dengan Syekh atau Sunan Gunung Jati bagaimana Pak Web? Enggak. Tadi ada pertanyaan. Pertanyaan itu seperti ini. Pak Web, ketika saya berziarah ke makam waliullah, agar supaya saya bisa bertemu dengan waliullah itu, bagaimana caranya Pak Web? Apakah saya menggunakan mijil sowan atau mijil sasmito ing gaib? Apik pertanyaannya. Bagus ya? Iya. Tapi nggak sadar. Kenapa saya katakan tidak sadar? Kenapa saya katakan tidak sadar? Waliullah, bahasa kitab itu, waliullah. Kalau harus diterjemahkan berarti kekasih Tuhan. Seorang kekasih Tuhan mengalami kematian, sudah pasti dia sempurna. Kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Ya. Kekasih Tuhan loh ini, ceritanya kekasih Tuhan loh. Kekasih Tuhan. Tidak mungkin, tidak sempurna itu tidak mungkin. Lalu pertanyaan tadi, berarti nggak sadar menganggap wali itu apa? Ya, berarti kan sama halnya menganggap wali itu masih gentayangan, temangsang ning wit, ya kan? Ngono. Kira-kira ngono apa, Man? Ya. Karena ndak bisa pulang, mangkring ning dhuwur wit ringin, kan bisa ditemui. Wali kok dianggap koyo ngono. Beh, melecehkan itu. Memang ada wali yang belum mencapai kesempurnaan dikarenakan tugas. Dikarenakan tugas. Seperti halnya Khidir yang diberi tugas untuk menjaga seluruh air. Artinya kan dia masih ada. Terus Sunan Kalijogo yang diberi tugas menjaga sumber mata air tawar.
Berarti kan dia masih ada. Lah itu yang saya maksud Pak Wet, caranya supaya bertemu dengan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo kuwi ngemban tugas saka Gusti Allah. Mengemban tugas dari Tuhan. Kata-kata mengemban tugas dari Tuhan berarti Sunan Kalijogo itu kan ngene karo Gusti Allah kan? Sama Tuhan. Lah kita sudah bisa begini belum? Sama Tuhan. Nah kalau kita sudah bisa begini sama Tuhan, seperti Sunan Kalijogo, kecil bertemu sama Sunan Kalijogo. Nah kalau belum bisa seperti ini sama Tuhan, mau ketemu sama Sunan Kalijogo, ya entu tetok paling. Sing ketemu ambune tok. Sribit, iki parfume Sunan Kalijogo. Gitu. Memang benar ada beberapa wali yang belum pulang ke kampung halaman dikarenakan mengemban tugas. Nah, untuk bisa bertemu dengan mereka, ya kita harus satu makom, satu dimensi. Nah, kalau dimensi kita belum sama, makom kita belum sama, ya ora iso lah. Lah dengan menikmati rasanya seluruh kelakuan yang kita lakukan dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo, ini sudah melampaui seluruh dimensi. Artinya jangankan Sunan Kalijogo, jangankan Nabi Khidir, lalu wong Gusti Allah ae. Hah? Wong Gusti Allah ae malih gak gaib kok, apa maneh Khidir, apa maneh Sunan Kalijogo. Tuhan saja sudah tidak gaib. Nah, terus pakai mijil apa? Nah, kalau saya sudah bertatap wajah dengan panjenengan, masa arep sowan ing ngarsane Mas apa? Lah wong sono ning ngarep kok. Kok dadak mijil sowan. Lah wis sono ning ngarep kok dadak mijil sowan piye? Tadi kan sudah saya ungkapkan ya. Jika kesadaran kita kontinu dan universal, artinya bisa menikmati seluruh rasa dari seluruh kelakuan yang kita lakukan. Ning ndi wae nek ana sesuatu pasti kita tahu. Gitu loh. Pasti kita tahu. Nah di sini ojo gumunan. Engko liwat ning makam, roh ada banyak makam. Isi ana penghunine, terus penghunine hancur ngono. Wah, ribut rawit. Itu sudah melampaui gitu ya, sudah melampaui. Dan kita harus berusaha untuk tidak goyah. Karena apa? Karena kalau kita sampai goyah, ilmunya nggak kepegang, nggak dapet gitu loh. Hanya menyaksikan, hanya melihat saja, hanya mengetahui saja, tapi nggak ngerti, nggak paham. Apa nih? Bro ning cagak apa? Takon carane apa nih? Cara menikmati rasa. Cara menikmati rasa. Maksud yang kayak yang kecil-kecil itu rasanya itu masih rasanya belum cara menikmatinya itu. Yang panjenengan rasanya adalah, yang panjenengan nikmati adalah rasanya kelakuan panjenengan. Nah, ketika panjenengan menikmati rasanya kelakuan panjenengan, ketika kelakuan panjenengan itu bersentuhan dengan apapun, menimbulkan rasa. Jadi secara
awam yang dinikmati itu pergerakan kita gitu loh. Nah, kalau setiap pergerakan kita ini kita nikmati rasanya, nah ketika pergerakan kita nyentuh asbak yuk kroso rasanya ini kroso gitu. Ada. Ya, ada gitu. Sederhana sekali. Iya, hasilnya sederhana. Jadi jangan berpikir apa yang kita sentuh, apa yang jangan ke sana gitu. Bermula dari pergerakan kita, bermula dari kelakuan kita.